Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio dan meninggal pada 22 Oktober 1994 di Tiburon, California. Rollo May adalah seorang psikologi eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan padanan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan dalam pengertian Freudian. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama tahap kepolosan, yang dimana tahap kesadaran diri yang ada pada bayi. Kemudian yang kedua tahap pemberontakan, yaitu tahap dimana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Yang ketiga tahap awam, yaitu tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Yang keempat, tahap kreatif, yang dimana tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Rollo May merupakan satu-satunya tokoh psikologi eksistensialis yang membahas tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Ia menyatakan bahwa tahap remaja merupakan tahap pemberontakan dan perlawanan terhadap orang dewasa. Penyebabnya adalah adanya perkembangan dari ego atau kesadaran diri dari remaja. Sementara itu, May menyatakan bahwa orang dewasa memiliki perbedaan tingkat perkembangan secara individu. Perbedaan ini terletak pada pandangan subjektif mengenai partisipasi dirinya terhadap lingkungannya. May juga menyatakan bahwa orang dewasa juga memiliki perbedaan dalam perilaku. Perbedaan perilaku ini merupakan akibat dari perbedaan tingkat kecenderungan dalam mempertahankan keunikan diri. May meyakini bahwa kebebasan untuk memilih merupakan takdir yang diberikan kepada manusia. Pilihan yang dilakukan oleh manusia kemudian akan menghasilkan tindakan. Adanya tindakan kemudian memunculkan tanggung jawab. Sedang pilihan yang tidak diwujudkan menjadi tindakan hanya akan menjadi harapan saja. Menurutnya, kebebasan dan tanggung jawab akan diterima oleh individu yang sehat. Penerimaan ini dilakukan meskipun telah mengetahui bahwa tindakan dan tanggung jawab tersebut sering menghasilkan kecemasan, perasaan yang menyakitkan, maupun kesulitan. Gordon Allport adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan psikologi humanistik dan teori kepribadian. Pemikirannya berfokus pada konsep individualitas, keunikan, dan motivasi manusia. Gordon Allport lahir pada 11 November 1892 di Montezuma, Indiana, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Harvard dan kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di bawah bimbingan William James. Allport terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran, termasuk psikologi behavioris dan psikoanalisis, tetapi ia mengembangkan pendekatannya sendiri yang lebih menekankan pada kepribadian individu. Allport mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pentingnya memahami individu sebagai entitas yang utuh dan unik. Ia berargumen bahwa kepribadian tidak hanya terdiri dari sifat-sifat yang dapat diukur, tetapi juga mencakup pengalaman subjektif dan motivasi. Ia menekankan bahwa kepribadian harus dipahami dalam konteks lingkungan sosial dan budaya individu. Allport percaya bahwa pengalaman dan interaksi sosial berkontribusi signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Allport memperkenalkan konsep sifat sebagai karakteristik yang konsisten dalam perilaku individu. Ia membedakan antara sifat yang umum dan sifat yang unik, yang membedakan individu satu dengan yang lain. Dalam pandangannya, individu memiliki motivasi yang beragam, termasuk kebutuhan dasar dan tujuan yang lebih tinggi, seperti pencarian makna dan tujuan hidup. Ia percaya bahwa individu berusaha untuk mencapai potensi mereka melalui pengalaman positif.
Allport menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam memahami perilaku dan kepribadian. Ia berargumen bahwa setiap individu memiliki pandangan unik tentang dunia yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Di antara karya-karya Allport adalah pertama, Personality a Psychological Interpretation. Dalam karya ini, Allport menjelaskan teorinya tentang kepribadian dan mengemukakan pentingnya sifat dan motivasi individu. Yang kedua, The Nature of Prejudice. Buku ini membahas tentang prasangka dan diskriminasi serta bagaimana faktor-faktor sosial dan psikologis berkontribusi terhadap sikap negatif terhadap kelompok tertentu. Becoming an Approach to Life. Dalam buku ini, Allport mengeksplorasi konsep pertumbuhan pribadi dan pencarian makna dalam hidup. Gordon Allport meninggal pada 9 Oktober 1967. Meskipun ia meninggal di usia yang relatif muda, pemikirannya terus berpengaruh dalam bidang psikologi, terutama dalam pengembangan teori kepribadian dan psikologi humanistik. Pemikiran Allport telah mempengaruhi banyak aliran psikologi, termasuk psikologi humanistik dan terapi berbasis kepribadian. Konsepnya tentang sifat, motivasi, dan individualitas masih relevan dalam penelitian dan praktik psikologi hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praya Aliazara dan di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh bernama Otto Rank. Ia merupakan seorang psikoanalisis Austria yang memiliki perjalanan hidup dan karir yang menarik dalam dunia psikoanalisis. Latar belakang awal Otto Rank. Ia lahir pada 22 April 1884 di Wina, Austria-Hongaria atau yang sekarang dikenal dengan Austria. Dia tumbuh dalam keluarga Yahudi dan mengalami masa kecil yang cukup sulit. Rank memiliki minat dalam seni dan sastra sejak dini yang kemudian mempengaruhi pendekatan kreativitasnya dalam psikoanalisis. Awal karir dalam psikoanalisis. Pada awalnya, Otto Rank menjadi tertarik pada psikoanalisis setelah membaca salah satu karya Sigmund Freud yang saat itu menjadi tokoh utama dalam bidang tersebut. Rank kemudian menjadi salah satu murid awal Freud dan bergabung dengan kelompok psikoanalisis di Wina. Kontribusinya terhadap psikoanalisis. Rank kemudian mulai berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan psikoanalisis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Trauma of Birth 1924, di mana ia mengusulkan bahwa pengalaman kelahiran memiliki dampak besar pada perkembangan psikoanalisis individu. Ini adalah pandangan yang kontroversial pada masanya dan memicu perdebatan dalam komunitas psikoanalisis. Perpecahan dengan Freud. Meskipun Rank adalah murid dari rekan Freud yang produktif, hubungan mereka mulai memburuk. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perpecahan adalah pandangan Rank tentang peran penting kelahiran dalam psikologi manusia, yang bertentangan dengan teori Freud tentang libido dan kompleks Oedipus. Akibatnya, pada tahun 1926, Rank keluar dari kelompok psikoanalisis Freud dan meninggalkan Wina. Pengaruh pasca Freud. Setelah meninggalkan Freud, Otto Rank melanjutkan karirnya sebagai psikoanalisis dan penulis. Dia terus mengembangkan pandangannya tentang psikoanalisis, termasuk pemikiran tentang kreativitas, mitos, dan simbiolisme dalam pengalaman manusia. Karyanya mempengaruhi banyak psikoanalisis dan pemikiran psikologi kontemporer. Otto Rank adalah figur yang kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah psikoanalisis. Meskipun perpecahannya dengan Freud, kontribusinya terhadap pemahaman tentang psikologi individu dan pengaruh pengalaman kelahiran tetap relevan dalam studi psikologi modern. Perjalanan hidup dan karir Rank adalah contoh bagaimana perkembangan dalam psikoanalisis tidak selalu berjalan searah dengan pandangan pendiriannya, tetapi dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pemikiran psikologis yang lebih luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesty Prastuti dengan NIM 0603524558. David Paul Ausubel
adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan dan ilmu kognitif dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organism. Sejak tahun 1960. Lahir pada tanggal 25 Oktober 1918, dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan wafat pada 9 Juli 2008. David Ausubel belajar di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dan lulus dengan pujian cum laude, meraih gelar sarjana psikologi pada tahun 1939. Setelah itu, Ausubel lulus dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 di Universitas Middlesex, tempat ia melanjutkan dan menyelesaikan magang di Rumah Sakit Gouverneur yang terletak di sisi timur bawah Manhattan, New York. Setelah berdinas militer di bagian layanan kesehatan masyarakat Amerika Serikat, Ausubel mendapat gelar MA dan PhD dalam psikologi perkembangan dari Universitas Columbia pada tahun 1950. Ia menjadi guru besar atau profesor di berbagai sekolah pendidikan. Pada tahun 1973, Ausubel pensiun dari kehidupan akademik dan mengabdi dirinya berpraktik sebagai psikiater. Selama praktik sebagai seorang psikiater, Ausubel menerbitkan banyak buku serta artikel di jurnalis psikiatris dan psikologis. Pada tahun 1976, ia menerima penghargaan Thorndike dari American Psychological Association untuk kontribusi psikologis terhadap pendidikan. Pada tahun 1994, di usianya yang ke-75, Ausubel pensiun dari seluruh kehidupan profesionalnya dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis. Ia kemudian menerbitkan 4 buku. Yang pertama ada Pengembangan Ego dan Psikopatologi pada tahun 1996. Yang kedua ada Akuisisi dan Retensi Pengetahuan di tahun 2000. Yang ketiga ada Teori dan Masalah Perkembangan Remaja di tahun 2002. Yang keempat ada Kematian dan Kondisi Manusia di tahun 2002. Dalam Kematian dan Kondisi Manusia, ia menulis tentang psikologi kematian dan mengesankan pemikiran psikologis, teologis, dan filosofis pribadinya tentang sifat dan implikasi kehidupan setelah kematian. Mengkonseptualisasikan kematian dari sudut pandang kepercayaan Kristen maupun tidak. Mengungkapkan pandangannya bahwa relevansi dan nilai imam seharusnya tidak boleh direndahkan atau diperlakukan secara merendahkan, seperti yang cenderung dilakukan oleh ateis, agnostik, dan rasionalis. Ausubel dipengaruhi oleh ajaran Jean Piaget, mirip dengan ide-ide Piaget tentang skema konseptual. Ausubel menghubungkan ini dengan penjelasannya tentang bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Ausubel percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip, dan ide dicapai melalui penalaran deduktif. Ia percaya pada ide pembelajaran yang bermakna sebagai kebalikan dari menghafal. Dalam kata pengantar bukunya, yaitu Educational Psychology, A Cognitive View, dia mengatakan bahwa jika dia harus mengurangi semua psikologi pendidikan menjadi hanya satu prinsip, akan mengatakan ini. Faktor tunggal yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang pelajar sudah tahu. Pastikan ini ajarkan dia sesuai Ausubel 1968. Melalui keyakinan akan pembelajaran yang bermakna, Ausubel mengembangkan teori tentang Advanced Organism. David Ausubel mengemukakan pula tentang pembelajaran bermakna yang merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori Ausubel tentang dalam menerapkan teori belajar Ausubel, dalam mengajar perlu memperhatikan konsep-konsep atau prinsip-prinsip, yaitu pengatur awal, diferensiasi progresif, penyesuaian integratif, dan belajar subordinat.
teori Ausubel ini adalah sebuah yang pertama kali ditemukan oleh David Paul Ausubel, yang mana ia adalah seorang psikiater anak dan juga akademika terkenal yang bergerak di bidang psikologi, pendidikan perkembangan ego, psikologi umum, kecanduan obat, dan juga psikiatri forensik. Sepanjang perjalanan karirnya, baik sebagai seorang psikiater anak ataupun sebagai profesor di New York University, ia sudah menerbitkan banyak sekali karya ilmiah dan juga buku yang memberikan kontribusi dan juga pengaruh terhadap bidang psikologi pendidikan yang ia tekuni. Sampai saat ini, berbagai macam pemikiran hasil dari penelitian dan juga teori-teori Ausubel masih sangat relevan untuk diajarkan dan juga diterapkan khususnya di dalam bidang psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas PI 24B dengan NIM 0603524057. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dalam dunia psikologi berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 1 April 1908 Masehi. Ia merupakan anak tertua dari pasangan suami dan istri bernama Samuel Maslow dan Rose Siloski, yang merupakan imigran Yahudi yang beralih ke Amerika Serikat dalam rangka untuk masa depan yang lebih baik. Maslow kecil merupakan pribadi yang berada dalam tekanan baik dalam keluarganya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Kedua orang tua Maslow sangat mendorong dirinya untuk belajar dengan giat agar mencapai keberhasilan, sehingga ia merasa kesepian dan menderita. Di samping itu, kenyataan bahwa dirinya merupakan minoritas Yahudi menjadikan dirinya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan terisolasi di lingkungan sekolahnya. Setelah menempuh pendidikan hukum selama 3 semester, Maslow menikahi sepupunya sendiri yakni Bertha Goodman, yang kemudian membawanya sampai ke negara bagian Wisconsin dan menempuh pendidikan selanjutnya di University of Brandeis pada tahun 1951 sampai 1969. Ia mendapatkan gelar sebagai Humanist of the Year yang telah banyak menorehkan karya dalam dunia psikologis. Di antara karya Maslow adalah Toward a Psychology of Being, Religious and Peak Experience, Option Management, a Journal, The Psychology of Sense, a Recognition, dan Motivation and Personality. Maslow menyadari bahwa perlu adanya hierarki kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat multilayer, meliputi aspek internal diri maupun eksternal. Peran teori Maslow dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu karya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur dalam proses pelaksanaan pembelajaran menuju terciptanya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa proses dari pendidikan membutuhkan integrasi banyak elemen baik sistem input-output, kurikulum, SDM, dan lain sebagainya. Di antara upaya dalam implementasi teori kebutuhan Maslow dalam setting pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan cinta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Peran teori Maslow dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu karya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur dalam proses pelaksanaan pembelajaran menuju terciptanya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa proses dari
pendidikan membutuhkan integrasi banyak elemen baik sistem input-output, kurikulum, SDM, dan lain sebagainya. Di antara upaya dalam implementasi teori kebutuhan Maslow dalam setting pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan cinta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan harga diri. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazorina Fiadi. Saya akan berpresentasi tentang Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi humanistik. Lahir pada tahun 1902, Rogers dikenal dengan pendekatannya yang berpusat pada client-centered therapy. Teorinya menekankan pada potensi bawaan manusia untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah mereka sendiri dengan bantuan seorang terapis yang menciptakan lingkungan yang hangat, empati, dan tulus menerima. Konsep-konsep seperti aktualisasi diri, penghargaan diri positif, dan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi menjadi sumbangan berharga Rogers dalam dunia psikologi. Karyanya telah menginspirasi banyak terapis dan pendidik serta membentuk landasan bagi berbagai pendekatan dalam konseling dan psikoterapi. Carl Rogers, sebagai salah satu tokoh sentral dalam psikologi humanistik, telah memberikan sumbangsi yang sangat signifikan terhadap pemahaman kita tentang manusia dan bagaimana kita membantu orang lain mencapai potensi penuh mereka. Kontribusi utama Carl Rogers dalam psikologi humanistik adalah 1. Pendekatan berpusat pada klien. Rogers memperkenalkan pendekatan terapi menempatkan klien sebagai pusat proses terapi. Alih-alih terapis yang mengarahkan sesi, Rogers menciptakan lingkungan yang hangat, empatik, dan menerima di mana klien merasa bebas untuk mengeksplorasi diri, pikiran, dan perasaan mereka tanpa rasa takut akan penilaian. 2. Aktualisasi diri. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka. Konsep aktualisasi diri ini menjadi inti dari teorinya, di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan membuat pilihan yang akan membawa mereka menuju pertumbuhan pribadi. Yang ketiga, ada penghargaan diri positif. Rogers meningkatkan pentingnya penghargaan diri positif ketika seseorang merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Mereka lebih cenderung mengembangkan rasa percaya dirinya dan harga diri yang tinggi. Yang keempat, ada kondisi yang memfasilitasi pertumbuhan. Rogers mengidentifikasi 3 kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Ketulusan. Terapis harus menjadi diri sendiri dan jujur dalam hubungan dengan klien. Yang kedua, empati. Terapis harus berusaha memahami dunia dan sudut pandang klien. Yang terakhir, ada penerima tanpa syarat atau unconditional positive regard. Terapis harus menerima klien apa adanya tanpa syarat dan penilaian. Yang terakhir, ada peran terapis. Peran terapis dalam pendekatan Rogers adalah sebagai fasilitator. Terapis menciptakan lingkungan yang aman dan pendukung di mana klien dapat mengeksplorasi diri mereka sendiri dan menemukan solusi untuk masalah mereka. Dampak kontribusi Rogers di dunia. Yang pertama, ada revolusi dalam terapi. Pendekatan Rogers telah merevolusi dunia terapi. Terapi berpusat pada klien menjadi salah satu pendekatan yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Yang kedua, ada fokus pada potensi manusia. Rogers mengalihkan fokus psikologi dari penyakit mental ke potensi manusia. Pendekatannya menekankan pada kekuatan dan kemampuan individu untuk mengatasi masalah dan mencapai pertumbuhan. Yang ketiga ada penerapan dalam berbagai bidang. Konsep-konsep Rogers telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kepemimpinan, hubungan antar pribadi, dan pengembangan organisasi. Yang terakhir ada fokus pada pengalaman subjektif. Rogers menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif individu. Pendekatan ini telah menginspirasi penelitian lebih lanjut tentang kesadaran diri dan pengalaman Rogers.
Secara keseluruhan, kontribusi Carl Rogers dalam psikologi humanistik sangatlah signifikan. Ia telah mengubah cara kita memandang manusia dan bagaimana kita membantu orang lain. Teori dan pendekatannya terus relevan hingga saat ini dan terus menginspirasi para profesional di berbagai bidang.